Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Jibrani, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan esai saya yang berjudul Wacana Food Estate di Papua dan Tantangan Sustainable Development. Langsung ke pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Data BPS pada Juli 2020 menginformasikan bahwa Indonesia pada tahun 2019 telah mengimpor 44.508,8 ton beras dari negara tetangga. Selain itu, fakta lain, FAO memperingatkan mengenai ancaman krisis pangan akibat pandemi. Dari masalah-masalah tersebut, sebagai jalan keluarnya, pemerintah mencanangkan sebuah program yang diberi nama Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional yang berskala luas dan terintegrasi. Telah dijalankan di 2 provinsi, saat ini Food Estate ini rencananya akan dijalankan juga di Papua. Adakah urgensi Food Estate dijalankan di Papua? Lalu, dampak apa saja yang akan timbul jika Food Estate ini benar-benar dilaksanakan di Papua? Dan yang terakhir, bagaimanakah Food Estate ini dapat menjawab tantangan-tantangan Sustainable Development? Fakta-fakta yang ada di Papua adalah yang pertama, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Selain itu, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan indeks ketahanan pangan yang terendah di Indonesia juga. Fakta berikutnya adalah, lebih dari 2 juta warga Papua dan Papua Barat terancam kelaparan karena pandemi. Hal ini karena Papua dan Papua Barat masih menggantungkan pangan daerahnya pada provinsi lain seperti Jawa Timur dan Merauke. Dengan adanya pandemi, mobilitas logistik itu pun terganggu. Lalu yang ketiga adalah Papua memiliki 1,2 juta hektar tanah yang ternyata cocok untuk pertanian. Hal ini adalah fakta yang menurut saya cukup menjadi ironi bahwa di poin pertama, Papua memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah dan tidak mandiri secara pemenuhan kebutuhan pangan, namun di sana terdapat 1,2 juta hektar lahan yang ternyata cocok untuk pertanian. Hal inilah yang perlu dikaji lebih lanjut bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengolahan tanah yang ada di Papua. Untuk itu, Food Estate hadir sebagai jawabannya. Lantas mengapa Food Estate hadir sebagai jawabannya? Yang pertama, lahan luas di Papua perlu dikelola dengan manajemen yang terintegrasi. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh Food Estate ini akan besar. Dan yang ketiga, produksi pertanian meningkat. Hal ini seiring dengan manajemen yang terintegrasi, maka produk yang dihasilkan pun juga akan lebih meningkat. Lalu, mewujudkan ketahanan pangan nasional dan daerah. Bukti yang saya sertakan adalah yang pertama, tabel hasil produksi program Food Estate tahun pertama hingga tahun ketiga, di mana di tahun pertama, hasil produksi dalam kilogram adalah 1.662 dan di tahun ketiga meningkat menjadi 20 juta lebih. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya manajemen food estate yang terintegrasi, maka jumlah produksi yang dikeluarkan pun juga terus meningkat. Di tabel selanjutnya, mengenai peningkatan kesempatan kerja sebelum dan sesudah proyek food estate. Dapat kita lihat bersama, di tahun pertama terdapat peningkatan 2.000 dan di tahun ketiga meningkat lagi menjadi 5.000. Hal inilah yang mendasari pemikiran dalam esai ini bahwa food estate ini akan mengentaskan menaikkan angka kesempatan kerja yang ada di Papua. Selanjutnya, mengenai tantangan Sustainable Development. Bagaimana food estate menjawab tantangan tersebut? Perlu kita ketahui terlebih dahulu parameter-parameter apa saja yang ada untuk mengetahui suatu pembangunan tersebut berkelanjutan atau tidak. Yang pertama, dalam aspek ekonomi, di mana pembangunan yang berkelanjutan haruslah pembangunan yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan investasi-investasi dengan cara-cara yang efisien. Aspek berikutnya adalah aspek sosial, di mana selain dalam bentuk profit dan juga dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan ini menitikberatkan kepada aspek sosial, di mana pembangunan tidak akan menimbulkan konflik antar masyarakat dan juga pembangunan ini memajukan kesejahteraan semua kalangan. Lalu, yang terakhir adalah aspek ekologi,
di mana hal ini menitik beratkan kepada pemeliharaan lingkungan dan ekosistemnya. Dari ketiga hal tersebut, apakah food estate dapat menjawab semuanya? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kita berkaca pada Merauke Integrated Food Energy and Estate pada tahun 2010, di mana pada proyek ini juga terdapat food estate, tetapi peranan masyarakatnya kecil dan banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya merangkum bahwa hal-hal yang perlu diperbaiki adalah yang pertama, pendekatan haruslah partisipatif. Dengan pendekatan yang partisipatif, pihak pengelola dapat mengetahui secara pasti apa kebutuhan masyarakat lokal, bagaimana manajemen yang diinginkan masyarakat lokal agar tidak bertentangan dengan adat istiadat mereka, serta bagaimana langkah yang harus diambil agar pembangunan ini tidak mengganggu lingkungan sekitar secara ekologi. Jadi, dalam esai ini saya menekankan bahwa dengan pendekatan yang partisipatif akan merangkul semua aspek dalam sustainable development, baik itu ekonomi, sosial, maupun ekologi. Selanjutnya adalah human development, di mana ini adalah pembangunan manusia yang diutamakan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Urgensinya mengenai indeks ketahanan pangan yang terendah, provinsi termiskin, ancaman kelaparan, dan juga 1,2 juta hektar tanah yang harus segera diperbaiki pengolahannya. Lalu dampaknya, yaitu meningkatkan produksi pertanian, kesempatan kerja, dan lain-lain. Lalu dapat kita saksikan, sustainable development di sini maksudnya adalah bisa dicanangkan, program food estate ini dapat dilaksanakan memenuhi sustainable development parameter, tapi dengan mempertimbangkan pendekatan partisipatif dan human development yang diperlukan. Demikian dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.